Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Doni Janwati. Dan saya Jumawarni. Nah, jadi pada kesempatan ini kita bakalan presentasi mengenai laporan kita pada aplikasi Mayop di UMKM Sauk Al-Badu. Yang pertama mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya. Oke, kita akan mulai dari pengertian Mayop. Mayop adalah singkatan dari Mean Your Own Business, yaitu sebuah software akuntansi yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mencatat, mengelola, dan menyajikan data keuangan secara terkomputerisasi. Mayop banyak digunakan oleh usaha kecil dan menengah UKM karena tampilannya sederhana, mudah dipahami, dan cocok untuk pembelajaran akuntansi. Dengan menggunakan Mayop, perusahaan dapat memperoleh informasi keuangan yang cepat, akurat, dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Dan di sini ada latar belakang UMKM Sauk Alba. Sauk Albadu adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan produk parfum dan olahan gaharu oud. Perusahaan ini berfokus pada penyajian berbagai jenis parfum berkualitas yang terbuat dari bahan alami, khususnya gaharu yang berasal dari Lombok. Perusahaan ini berdiri dengan tujuan untuk mengembangkan potensi lokal, khususnya hasil olahan gaharu dari daerah Lombok agar dapat dikenal luas di pasar nasional hingga internasional. Selain itu, Sauk Albadu juga terus berinovasi dengan desain kemasan, varian aroma, dan strategi pemasaran agar dapat bersaing di industri parfum yang semakin berkembang. Dan ada profil singkat Sauk Albadu yang nama usaha UMKM Sauk Albadu yang bergerak di bidang usaha parfum dan berlokasi di Ampenan, Lombok Barat, Kota Mataram. Deskripsi singkat merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang penjualan parfum dengan berbagai pilihan aroma. Usaha ini menyediakan produk parfum berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat di wilayah Ampenan dan sekitarnya. Dan ada juga penerapan Mayop. Penerapan Mayop diperlukan pada usaha penjualan parfum Sauk Albadu karena usaha ini melakukan banyak transaksi setiap hari, seperti penjualan parfum, pembelian stok, dan pengeluaran biaya operasional. Mayop membantu Sauk Albadu dalam mencatat setiap transaksi penjualan parfum secara otomatis dan sistematis. Setiap transaksi yang dimasukkan akan langsung memengaruhi laporan keuangan, sehingga pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan secara real time tanpa harus menghitung usaha ulang secara manual. Selain itu, usaha penjualan parfum sangat bergantung pada pengelolaan dan persediaan dengan Mayop. Pemilik dapat memantau jumlah stok parfum yang masuk dan keluar, mengetahui parfum yang paling laku, serta mencegah kekurangan atau kelebihan stok yang dapat merugikan usaha. Penerapan Mayop juga diperlukan agar laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas dapat disusun secara cepat dan akurat. Di samping itu, Mayop memudahkan pemilik usaha dapat mengambil keputusan, misalnya menentukan harga jual, menentukan biaya operasional, atau menambah persediaan parfum tertentu berdasarkan data keuangan yang jelas dan terpercaya. Dengan demikian, penerapan pada usaha penjualan parfum Sauk Albadu diperlukan untuk menciptakan sistem pencatatan penjualan tertib, efisiensi, dan dan profesional sehingga usaha dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Dan ini adalah daftar akun yang digunakan pada UMKM Sauk Albadu, meliputi aktivitas lancar, aktivitas tetap, kewajiban, ekuitas, pendapatan. Oke, kita lanjut untuk data pelanggan dan saldo awal di Cardlist pada Mayop. Untuk UMKM Sauk Albadu mempunyai dua customer atau pelanggan, ada CP Harum dan Indah Muda Lombok. Untuk saldo awalnya untuk CP Harum itu sebesar 15 juta dan Indah Mutiara Lombok itu 10 juta. Lanjut ke data supplier dan saldo awal pada Cardlist pada Mayop. Untuk suppliernya ada dua juga, ada Agarwood Lombok sama Gaharu Lombok. Untuk saldo awalnya untuk Agarwood Lombok itu 5 juta dan Gaharu Lombok sebesar 20 juta. Ini adalah item list dari UMKM Sauk Albadu. Ada Agarwood Super, Aud Mutiara Air Laut, Minyak Agarwood, kemudian
Gaharu grade B, Gaharu grade A, serbuk Gaharu gawat dan serbuk Gaharu. Inilah stop-stopnya. Lanjut ke transaksi general jurnal. Untuk transaksi general jurnal ini pada tanggal 1 membayar gaji karyawan sebesar 10 juta. Tanggal 20 Januari 2025 membayar biaya LAT sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 25 pemilik mengambil uang perusahaan sebesar 1 juta. Tanggal 25 penyusutan peralatan dan kendaraan masing-masing sebesar 500.000. Ini adalah gambaran ketika sudah kita menginput transaksi di general jurnal. Lanjut, transaksi purchase jurnal. Pada tanggal 3 Januari, perusahaan Sok Albaldu melakukan pembelian Agarwood Super sebanyak 2 stok dan pembayaran secara tunai sebesar 2 juta. Tanggal 8 Januari dibeli Aud Gaharu sebanyak 3 stok secara tunai senilai 1 juta. Tanggal 15 Januari perusahaan membeli mutiara air laut secara tunai juga sebesar 500.000. Tanggal 22 pembelian minyak Agarwood secara tunai juga sebesar 3 juta. Tanggal 28 Januari pembelian Gaharu grade A secara tunai sebesar Rp800.000. Tanggal 29 Januari pembelian Gaharu grade B secara tunai sebesar 400. Dan ini adalah gambaran ketika kita sudah menginput transaksi di purchase. Lanjut ke transaksi sales jurnal. Pada tanggal 3 Januari penjualan kepada CP Harum berupa Agarwood Super sebanyak 5 stok secara tunai senilai 2.500.000. Tanggal 10 Januari penjualan kepada Indah Mutiara Lombok berupa minyak Agarwood sebanyak 2 stok secara tunai sebesar 3 juta. Penjualan kepada CP Harum berupa serbuk Agarwood sebanyak 1 stok secara tunai sebesar 800. Tanggal 18 2025 penjualan kepada Indah Mutiara Lombok berupa serbuk Gaharu sebanyak 5 stok secara tunai sebesar 300. Dan yang terakhir pada tanggal 22 Januari penjualan kepada CP Harum berupa Aud Gaharu sebanyak 9 stok secara tunai senilai 1.500.000. Nah, ini adalah gambaran ketika kita sudah input transaksi pada transaksi sales. Oke, baik, kita bakal lanjutin presentasi kita. Jadi di sini saya bakalan kasih tahu bagaimana cara pengisian transaksi atau yang ada di ini ya. Oke, baik, di sini saya bakal lanjutin bagaimana cara pengisian transaksi purchase, sales atau pemaksok atau pelanggan di UMKM Sok Albaldu. Sebelum itu kita bakalan lihat dulu akun opening balance-nya dari Sok Albaldu. Untuk kasnya ada 50 juta, kas kecilnya 5 juta, Bank Mekarnya 60 juta, Bank BTN 40 juta, piutang usahanya 25 juta, persediaan barang dagangnya 35 juta, HP peralatan kantor 15 juta, akumulasi depresi peralatan kantornya 5 juta, HP kendaraannya 20 juta, akumulasi depresiasi kendaraannya 3 juta, utang usahanya 25 juta, utang Bank Mekarnya 30 juta, modalnya 150 juta, dan yang terakhir laba ditahannya 53 juta. Oke, cara yang pertama yaitu mengisi card list ya teman-teman. Yang pertama di menu Mayop, di menu awal kalian bisa ke card file, kemudian cari card list seperti ini. Ini adalah data customer dan juga supplier dari Sok Albaldu, itu Agarwood Lombok, CP Harum, Gaharu Lombok, Indah Mutiara Lombok. Untuk pertama kita bakalan coba mengisi untuk bagian customer teman-teman. Di sini ada nama customer, teman-teman bisa klik ya. Nah, ini untuk customer CP Harum teman-teman ya. Terus bagaimana cara pengisiannya? Teman-teman bisa klik new sini. Kemudian nama dari customer tersebut ya, nama dari customer tersebut. Misalkan di sini saya contohkan untuk CP Harum saja,
dengan card ID-nya C02 ya. Kita klik now, kita ketik CP Harum, klik tab ya. Untuk card ID-nya yang tadi yaitu C02, aduh, C02. Oke, kemudian lanjut ya, klik tab teman-teman. Kita harus ganti ya, C03 lah contohnya. Untuk address di sini, dari mana alamat CP Harum ini ya, contohnya dari Pegesangan di Lombok Barat ya. Klik tab city, kemudian bagian city-nya taruh dari kota mana dia, yaitu kota Mataram. Lanjut klik tab. Kalau dia punya passcode ya, kita asal-asal saja ya. Ini sebagian contoh saja, misalkan gini kode posnya. Kemudian untuk country di sini kalian taruh Indonesia karena dia dari Indonesia. Nah, habis itu lanjut ke font ya. Lanjut ke font di sini. Kalau dia punya nomor silahkan ditaruh juga ya. Terus nama pemilik dari CP Harum ini di bagian kontak, contohnya Bu Lina. Kemudian di sini font ya, fontnya kita contohin saja kan gini untuk nomornya ya, nomor dari pemilik CP Harum ini. Dan yang paling penting jangan sampai teman-teman lupa di bagian customer ini ya. Di sini ada banyak pilihan karena ini adalah customer, otomatis saya taruh customer gitu. Lanjut ke sellingnya ya, lanjut ke bagian sellingnya. Di sini no default tetap ya. Kemudian di bagian kredit limit, teman-teman taruh batas kredit dari CP Harum tersebut. Contohnya 5 juta batas kreditnya ya. Taruh 5 juta. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian tag kode dan praktek kodenya, jangan lupa teman-teman taruh PPN ya. Taruh PPN. Ini cara naruhnya bisa diklik saja. Ini. Lanjut ke bagian payment SD. Ini adalah karena ini adalah customer ya. Jadi saya pilih di sini COD teman-teman. Kalau dia supplier nanti teman-teman bisa taruh it a given of the ini yang ini tuh ya. Karena ini customer saya taruh COD. Untuk diskon D-nya karena ini saya pakai termin 5/10 terus 3N/10 N30 sorry. Di sini saya masukin 10 ya. Dan di sini saya masukin 30. Untuk diskonnya tentunya dapat 5% dari termin yang kita sepakati oleh CP Harum ini. Nah, contoh kecil seperti ini. Jika sudah seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa langsung klik OK saja karena ini nanti bakalan otomatis ada di sini ya, di sini. Nah, contohnya ini CP Harum yang belum kita isi anunya. Klik OK aja bisa ya. Karena ini sudah jadi teman-teman di bagian customernya. Lanjut teman-teman, kita ke bagian cara ngisi ini ya. Untuk supplier sama sebenarnya, caranya sama. Untuk mengisi supplier bagian card list, kemudian ke supplier. Nah, kayak gini, contohnya kayak begini, sama cara ngisinya sama teman-teman. Untuk yang paling penting di bagian card tipenya ya, karena ini kita mau ngisi supplier, kita ambil suppliernya. Terus kemudian ke buying detail sama seperti tadi, saya pakai 5%/10 ya, N30. Otomatis saya ngisinya 5% juga di sini. Untuk batas kreditnya untuk ke Garwood Lombok ini sebesar 2 juta gitu. Dan untuk bagian tag kodenya teman-teman bisa taruh non text atau PPN juga bisa.
tapi ini ada supplier, jadi saya taruh no text saja gitu. Kemudian bisa oke, nanti otomatis muncul di sini teman-teman ya. Oke, segitu aja untuk cara ngisi cut listnya untuk bagian customer dan juga suppliernya ya. Kemudian cara kita mengisi transaksi dari UMKM atau perusahaan kita tersebut di aplikasi Mayog. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa ke bagian account, di sini yang menu utama account. Teman-teman bisa ke record journal entry ya. Record journal entry kayak gini. Contohnya di sini saya bakalan mengisi transaksi pembayaran gaji karyawan, contohnya gitu. Nah, ini bagian date ini penting, ini tanggal transaksi itu dilakukan ya. Di sini saya contohin tanggal 1 Januari 2025. Klik tab. Terus kemudian di bagian memo ini adalah keterangannya teman-teman. Ini adalah keterangan transaksi tersebut, karena saya mau contohin buat transaksi bayar gaji, jadinya saya mau buat keterangan yaitu membayar gaji karyawan. Lanjut teman-teman, klik tab di bagian ACTT ini teman-teman ya, bisa menaruh nama akun tersebut gitu, nama akun dari transaksi kita itu. Karena ini adalah bentuk jurnal teman-teman, di bagian debit ada yang berkurang, di bagian kredit dan di bagian debit ada yang bertambah, di bagian kredit ada yang berkurang. Jadi di sini gaji karyawan, karena saya mau bayar gaji karyawan, saya bakalan cari nama akun gaji karyawan karena saya mengakui adanya beban gaji karyawan gitu. Kita bisa klik ini teman-teman, cari gaji karyawan. Nah, ini dia gaji karyawan. Bisa user account, di sini bakalan otomatis nomor akunnya dan juga nama akunnya. Contohnya di sini saya bakalan nominal ya, nominal, contohnya nominal untuk gaji karyawan yang bakalan saya bayar itu sebesar 10 juta ya. Oke, seperti itu. Karena saya mengakui adanya beban gaji karyawan, saya bakalan menaruh dia di posisi debit. Terus yang berkurang apa? Ya tentunya yang berkurang itu kas atau bank ya. Karena di sini saya bakalan pakai bank untuk bayar gaji dia, jadinya saya bakalan menaruh bank Mekar ini di posisi kredit gitu. Nah, di posisi kredit seperti ini. Nah, nanti bakalan jadi seperti ini teman-teman jurnalnya. Tentunya dari beban gaji ini saldo awalnya itu biasanya di kredit, tapi karena kita mau mengurangi atau ingin membayar, otomatis gaji karyawan ini kita taruh di posisi debit. Untuk Bank Mekar ini karena dia itu saldo awalnya itu debit, jadi karena dia mengurangi, ini saya taruh di posisi kredit. Terus kemudian bisa direcord ya, di bagian sini record gitu. Contoh lainnya, misalnya saya mau bayar saya mau bayar biaya LLT misalnya pada tanggal berapa ya, tanggal 5 dah, tanggal 5 bulan Januari. Untuk keterangannya itu membayar biaya LAT gitu. LAT. Terus di bagian debitnya tentunya ada beban LAT-nya tentunya ya. Nah, ini dia beban listrik, air, telepon, bisa kalian pilih. Untuk beban untuk di kreditnya, bisa pilih bank atau enggak, kas gitu ya, kayak gitu.
Nanti karena ini bakalan kita bayar setiap bulan, jadinya kita melakukan save recurring yang ini. Diklik saja ya, karena ini bakalan kita bayar setiap bulan gitu. Bisa direcord teman-teman langsung di sini. Nanti semua transaksi yang sudah kita buat dari cardlist maupun di general journal ini bakalan masuk di transaction journal gitu ya. Di bagian alt kita ganti tanggalnya dulu. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini transaksi yang sudah kita buat semua ya, dari cardlist maupun kita masukin bagian customer, bagian supplier maupun di bagian general journalnya. Seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya untuk cara mengisi transaksi yang ada di aplikasi Mayop. Dan saya lanjut dari analisis menggunakan Mayop. Penggunaan Mayop pada UMKM Stok Albadu diperlukan karena usaha parfum memiliki banyak transaksi harian seperti pembelian bibit, parfum, penjualan tunai dan non-tunai, pengelolaan penyediaan tanpa sistem, pencatatan manual beresiko seperti data tidak akurat, laba sulit diketahui, dan kesalahan stok. Oke, untuk kesimpulan, penggunaan Mayop pada UMKM Stok Albadu memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan keuangan usaha. Dengan Mayop, seluruh transaksi pembelian, penjualan, persediaan, dan beban usaha dapat dicatat secara terstruktur, akurat, dan terintegrasi. Mayop ini juga membantu pemilik usaha mengetahui laba rugi secara pasti, mengontrol laris kas, serta memantau persediaan parfum secara real time. Selain itu, risiko kesalahan pencatatan dan pencampuran keuangan pribadi dengan keuangan usaha dapat diminimalkan. Oke, mungkin sekian dari kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.